Kalau sekarang 2023, hitung sendirilah, udah lama. Tapi itu nggak terlupakan buat saya. Jadi kata-kata teman saya, masa hujan aja nggak datang nih, saya pinjemin payung. Jadi Anda mungkin termasuk yang tadi punya payung dan Anda tetap datang, itu luar biasa. Itu yang pertama. Hujannya hujan air kan ya. Sekarang udah hampir berhenti. Yang kedua, bacaan Injil hari ini menarik. Yesus berjumpa dengan Natanael. Lalu Yesus berkomentar tentang Natanael kepada yang lain. Inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Buat saya menarik, Yesus nggak pernah bicara kepada yang lain tentang kesejatian orang. Tapi kenapa kepada Natanael dia berkata begitu? Saya kira ini pesan yang indah untuk kita. Tadi pagi saya misa di Bintang Kejora, TK, SD, SMP di Ciputat, Sekolah Susteran SIMY. Lalu saya tanya kepada anak-anak, karena bacaannya sama. Kalau dikatakan oleh Yesus, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, itu berarti Natanael itu orang yang jujur dan tidak pernah bohong. Lalu saya tanya kepada anak-anak, apakah pernah bohong? Pernah. Itu. Pernah bohong sama orang tua? Pernah. Tunjuk jari yang pernah bohong sama guru? Tunjuk jari. Tunjuk jari yang pernah bohong sama teman? Tambah banyak lagi yang tunjuk jari. Sampai guru-gurunya juga melihat, susternya melihat dan tersenyum. Tentu saya nggak akan tanya dan minta tunjuk jari Anda. Pernah bohong? Luar biasa. Saya nggak enak kalau minta tunjuk jari untuk pertanyaan yang berikut gitu ya. Tapi bahwa Anda dengan jujur bilang pernah, itu artinya Anda jujur. Kalau Anda bilang belum pernah, saya saksikan kejujuran Anda gitu ya. Karena perjalanan hidup kita sampai hari ini, bohong itu entah kecil, entah sedang, entah besar, itu pasti kita pernah melakukannya. Bahkan kalau Anda ditanya, saya udah tahu sih jawabannya ya. Kalau Anda disuruh milih, Anda lebih takut malu atau takut dosa? Jujur. Takut malu atau takut dosa? Malu tuh, lebih jujur. Sebab dosa itu nggak kelihatan, tapi kalau malu itu kelihatan, betul tidak? Halo? Anda tahu KPK, di ketuanya juga ketua KPK jadi tersangka. Saya juga bingung, di sini tuh banyak ketua-ketua yang jadi tersangka gitu ya. Banyak pengurus-pengurus yang jadi urusan gitu ya. Ada di dalam KPK itu namanya OTT, operasi tangkap tangan, betul? Itu kalau udah kena tangkap tangan, lalu di shoot TV, itu seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia nonton. Udah semua keluarga besarnya pasti akan malu, dia juga malu. Tapi anehnya kalau di shoot itu masih senyum-senyum dan dada-dada gitu loh. Itu kan nggak tahu malu, betul tidak? Ya, mungkin jarang ke gereja kali ya. Ya saya ingin mengatakan luar biasa. Udah kena OTT pun, udah pakai rompi oranye atau orange pun tidak malu dan masih senyum dan dada-dada. Ada sih yang malu gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan cuma random, yang tertangkap oleh sinyal penyadapan itu kan banyak gitu. Tapi kan harus dipilih mana yang kira-kira kalau ini ditangkap efeknya nggak begitu besar, dan lalu akhirnya terpilihlah yang kena OTT. Tapi yang belum kena OTT tapi melakukannya, jawab pertanyaan saya dengan jujur, tetap ada perasaan bersalah nggak? Halo? Ada. Jadi kita itu sebenarnya sudah diadili oleh pikiran dan perasaan kita sendiri, betul tidak? Walaupun tidak ketahuan. Kalau ketahuan kan malu ya. Kalau dosa kan sebelum ketahuan nggak malu, itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apakah
Apakah ketika kita nggak ketahuan dan kita belum malu, kita tenang-tenang aja? Enggak. Kita sudah diadili oleh pikiran dan hati kita. Perasaan tidak tenang. Contoh, ada orang yang punya kesempatan untuk mengambil uang. Di dalam pikiran dan hatinya bilang, kamu kan lagi butuh uang, ambil aja uang itu. Kalau kamu ambil uang itu toh nggak ada yang tahu, maka diambillah dan rapih, nggak ada yang tahu. 2 hari 2 malam dia nggak enak makan, nggak enak tidur. Halo, padahal nggak ada yang tahu, kan nggak ada yang malu-maluin, tapi dia telah diadili oleh pikiran dan hatinya sendiri. Lalu akhirnya ada gerakan yang mempengaruhi pikiran dan hati, balikin uang itu secara rapih pula dan orang tidak tahu. Lalu dibalikinlah uang itu dan rapi. Lalu dia bisa tidur nyenyak dan makan enak. Anda termasuk yang sudah tenang atau belum tenang nih? Halo, saya senang dengan senyum Anda gitu ya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan juga untuk saya, untuk siapapun ya. Adik-adik dapat nilai bagus kalau nyontek kan nggak enak kan, betul kan? Dan yang kemarin nyontek tapi belum ketahuan tetap nggak enak kan, ya toh? Tapi kalau ketahuan, aduh malunya minta ampun. Sama, bohong untuk anak-anak itu lama-lama bisa nyontek. Untuk orang dewasa bohong lama-lama itu bisa korupsi. Dan aneka dosa lain yang kalau ketahuan bisa memalukan, tapi kalau nggak ketahuan kita malu dengan diri sendiri karena pikiran dan hati kita masih tajam. Maka semoga sabda Yesus kepada Natanael, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Semoga itu menjadi sabda yang indah juga buat kita, Anda dan saya. Anda tahu pakai topeng itu capek nggak? Main drama itu capek nggak? Sekarang di jalanan itu banyak peminta-minta kreatif. Dia pakai baju superhero, betul kan? Ada yang pakai baju Teletubbies, ya toh? Ada yang pakai baju ondel-ondel. Pertanyaannya, itu berat dan panas nggak? Begitu itu dicopot, ya, terus masuk ruang AC, asik nggak? Apalagi duitnya banyak, tambah asik kan? Itu orang nggak berdosa sebenarnya, nggak salah, cuma dia kreatif. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah betapa beratnya pakai topeng itu, pakai baju seperti itu. Paling asik kan, saya tahu deh, kita semua memahami. Paling asik kan kita di tempat tidur, betul nggak? Pakai celana pendek, kalau ibu-ibu pakai daster, terus kalau bapak kaosnya agak bolong sedikit, gitu kan enak kan? Halo. Itulah yang nggak pakai topeng, itu tidak main drama, itulah kenyataan. Lega semuanya, tenang. Kenapa harus pakai topeng? Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Capek main drama dan pakai topeng. Udahlah, jujur aja, bloko poso Jawa nih. Apa adanya, nggak usah ada apanya. Mungkin pantun kecil ini bisa menutup renungan kita. Kalau bagus bilang, manis nikmat makan kue cucur, beli di warung kopi Bang Taufik. Jadilah pribadi yang jujur, tulus hati dan tidak munafik. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.